Fatihah ila sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa ummati wa dhurriyyati wa ihwana nabiyina mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin mitin khususan la mu'allif hadal kitab wa masyaihi wa syurrahi hadal kitab wa masyayihim wa masyayihina wa masyayihina wa abaina wa abaina ummati ummatina. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Ila anqala babu adabil majlisi, utawi iki iku bab nerangaken pira-pira adabe ing dalem majelis, wal jalisi lan wong kang lungguh. An Ibnu Umar, saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala dawu sapa Ibnu Umar, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna, ojo ngadekaken temen, la yuqimanna ojo ngadekaken temen sapa ahadukum salah sijine sira kabeh, rajulan ing siji wong lanang, min majlisi saking panggon lunggone rajul, tsumma yajlisu nuli lungguh sapa ahad fihi ing dalam majlis, walakin tawassau lan tetapine gawe jembar sapa rajul, watafassahu tur gawe jembar sapa rajul, saya tak ulangi ya. Walakin tawassau lan tetapine gawe jembar sapa sira kabeh. Walakin tawassau lan tetapine gawe jembar sapa sira kabeh. Watafassahu lan tur gawe jembar sapa sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bab tentang adab-adab ketika ada di majelis dan adab teman yang duduk di dalam majelis ya, orang yang duduk di dalam majelis. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah SAW dawuh, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Janganlah salah satu dari kalian semua menyuruh seseorang untuk berdiri dari tempat duduknya. Kemudian orang tersebut yang nyuruh tadi duduk di tempat orang yang disuruh berdiri. Ini salah satu adabnya. Jadi kita tidak boleh ketika datang terakhir menyuruh orang untuk pindah sampean duduk di tempat itu, tidak boleh. Adabnya adalah sampean duduk haitsuma yantahil majlis, di tempat di mana majlis berakhir. Ya kalau ya sampai pintu ya sampean duduk di pintu. Kalau sampai teras ya sampean duduk di teras.
Tidak boleh sampai menyuruh salah satu orang yang sudah datang di majelis untuk berdiri supaya sampai duduk di tempat itu. Begitupun adab ini berlaku kepada semua orang, baik orang alim atau punya kemuliaan. Juga adabnya tidak boleh menyuruh orang berdiri, kecuali beberapa pengecualian yang disebutkan oleh syarih kitab. Salah satunya ketika tempat duduk itu adalah tempat istiqomahnya seorang ustadz atau alim ngajar di tempat itu. Contoh, di suatu pojok dia biasanya ngajar di situ. Pas suatu ketika ada orang menduduki tempat itu, waktu pas ngajarnya dia, ya boleh dia suruh dia pergi dari tempat itu untuk dia bisa ngajar di tempat yang biasa dia ngajar. Kalau ada orang alim atau orang mulia datang ke sebuah majelis, dia tidak berhak untuk menyuruh salah satu orang untuk berdiri supaya dia mendapatkan tempat. Tidak punya hak seperti itu. Walakin tawassa'u wa tafassahu. Tetapi sampean beri ruang untuk duduk. Gini loh. Tadi kan seandainya saya datang, maka saya tidak punya hak untuk menyuruh orang untuk berdiri supaya saya bisa duduk di tempatnya. Tapi orang yang sudah duduk, saya datang nih. Orang yang duduk itu adabnya adalah mempersilahkan orang bisa duduk. Jadi geser supaya yang datang duduk. Itu adabnya. Kalau adabnya kita yang datang, nggak boleh menyuruh mereka untuk berdiri. Kita ya duduk di tempat di mana majelis itu berakhir, di ujung majelis berakhir. Tapi orang yang sudah duduk, adabnya adalah memberi ruang untuk yang baru datang supaya bisa duduk. Walakin tawassa'u wa tafassahu. Tidak hanya diam saja, karena dia telat sampai diamkan. Ya beri ruang untuk duduk. Wa kana lan ono sapa Ibnu Umar idza qoma ing dalem nalikane ngadeg lahu maring Ibnu Umar sapa rajulun wong lanang min majlisihi saking majelise saking panggon lunggone rajul lam yajlis mongko ora lungguh sapa Abdullah bin Umar lam yajlis mongko ora lungguh sapa Abdullah bin Umar fihi ing dalem majlis. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang mana di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan jangan sampai salah satu dari kalian semua untuk memerintahkan orang yang sudah duduk untuk berdiri supaya sampean bisa duduk. Sayyidina Umar mengikuti apa yang dawuhnya Rasulullah SAW. Bahkan saking hati-hatinya beliau, kalau seandainya ada orang awalnya duduk, dia baru datang, beliau baru datang, awalnya duduk, pas dia berdiri karena datangnya Abdullah bin Umar supaya mempersilahkan duduk di tempatnya, Abdullah bin Umar tidak mau duduk karena takut masuk dalam larangan Rasulullah SAW. Tadi kan kalau larangannya kan tidak boleh menyuruh orang untuk berdiri. Sayyidina Abdullah bin Umar untuk menjaga perintah Rasulullah SAW melebihkan perintah itu. Yang awalnya cuma merintah, bahkan kalau seandainya ada orang berdiri sukarela agar dia duduk, tidak mau, untuk menjaga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Takut, hati-hati. Jangan cah para santreh, jangan cah sedaya sama. Ketika dapat perintah dalam agama ataupun dapat perintah dari seorang guru sampean, harus menjaga dengan baik, hati-hati. Sampean banyak mendengar
riwayat-riwayat cerita gimana para kiai menjaga perintahnya seorang guru. Sampai pernah dengar mungkin riwayat seorang santri yang diperintahkan untuk mengirim surat dengan membawa kuda. Jong, giba, surat dia bagi ke kiai. Jarane gibah. Sering kan mendengar itu ya. Beliau apa yang bukan dinaikin tapi cuma di gibah, tonton sampai depak. Tonton. Lah itu minangkah apa? Minangkah menjaga perintah dari seorang guru. Ajaga. Lah Abdullah bin Umar itu menjaga, sangat menjaga. Itu sudah ajaran yang dipraktekkan oleh sahabat yang diturunkan kepada para ulama sekarang. Setir para santri agak lontor. Senangnya mentakwil, bukan? Hati-hati mentakwil. Perintah itu takwil. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ing dalem nalikane ngadeg sapa ahadukum salah sijine sira kabeh min majlisin saking siji panggon lungguh, min majlisin saking siji panggon lungguh. Tsumma raja'a nuli bali sapa ahadukum ilaihi maring majlis. Fahuwa mongko utawi ahad iku ahakku wong kang luweh patut atau luweh ngahaki bihi kelawan majlis, rawahu Muslim. Kemudian adab juga kalau seandainya ada orang sudah duduk satu posisi salat ini ya, karena kadang orang yang duduk rojuk wis depan, pas bede udur ngeleh mon beli boleh, dia lebih berhak dengan tempat yang tadi dia duduki yang dia tinggalkan. Orang yang menduduki tempat itu harusnya mikir, karena dia yang lebih berhak. Paham ya? Oleh dojuk nih, beri ada tero oleh soft pertama di Jumat, karena mahalan raja dojuk huda datang ke lemak pagi, masa bulan angkat kok terreok oleh pahala raja. Karena saking abita akhirnya terlalu kami. Ya kami tiba-tiba Marsuki datang. Wah, mereka kosong deh. Langsung duduk. Huda ini punya hak yang lebih besar daripada orang yang baru datang. Dia boleh gula tojok gentok gelek. Mau tidak mau dia harus adabnya harus minggir, ngasihkan tempat. Baik beri tanda penje. Kadang kan beri sejadah, kadang tak beri. Baik diberi tanda atau tidak, orang tersebut lebih berhak. Begitu juga orang yang jualan di pasar, tanah umum, lenyetan disak biasa nah, ingatlah keringan lah. Lenyetan disa tanah umum benih tadi sendi umum lah. Biasa disa pas suatu ketika berdisi nempatin oleh sorangan oleh secara adab dalam agama Islam boleh, karena orang yang sudah menempati itu lebih berhak daripada orang yang baru datang. Terus wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Jabir
kunna ono sapa kita ida ataina ing dalam nalikane nekani sapa kita annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa mongko lungguh sapa ahaduna salah sijine kita haitsu yantahi ing dalam endi-endi tutuk apa majelis. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini apa namanya? Adabnya. Orang itu kalau di majelis itu mondeteng di budih jek nyujuh mepajuh ke ade. Apa boleh ngelengkain orang? Apa boleh apa ya? Desel-desel itu apa bahasa Madurin? Iya, enggak boleh. Apa adabnya? Duduk di mana, di tempat di mana majelis itu berakhir. Paling budi. Oleh pas moro-moro kelengkain ke aduk pas ya dan guru nah toju tandi adab. Kosong pun harus punya izin, minta izin pada orang yang mau dilewatin. Gula lebetah. Kadang nyong harus izin karena dia kan melengkai orang. Harus izin. Di sini ada hadis bahwasanya orang yang tiba-tiba datang terakhir pas duduk di tengah majelis kata Rasulullah mal'un, dilaknat. Ya karena tandi adab, moro-moro lah lengka beriade. Ya kecuali memang kosong kemudian dia minta izin ya, izin. Apalagi di sinilah lewat. Tadi ada pertama tadi tidak boleh menyuruh orang berdiri ketika sudah duduk. Adabnya adalah orang yang datang memberi ruang untuk yang baru datang. Kemudian yang kedua, orang yang sudah duduk dahulu kemudian pergi untuk hajat, dia lebih berhak terhadap tempat itu daripada orang yang baru. Yang terakhir, adabnya orang yang datang terakhir, adabnya adalah duduk di akhir majelis, paling akhir. Oke. Tapi memang kebiasaan di sini kan orang yang saya datang ada itu tojon di budi. Budi tanda yade. Itu sekiranya ndak menyakiti orang, artinya dia harus izin kalau memang ngelangkain. Wan Abi Abdillah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala dawu sapa Salman Al-Farisi qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasilu ora adus sapa rajulun wong lanang yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Wa yatatahharu lan sesuci sapa rajul mastata'a kelawan selagine kuwasa sapa rajul min tuhrin bayane saking sesuci. Wayadahinu lan ngelengani sapa rajul ngelengani lengoan pakai minyak min duhnihi saking lengane rajul rambutnya dikasih minyak. Au yamassu utawa demok sapa rajul minti bibaitihi saking minyak wangine omahe rajul atau wangine omahe rajul. Tsumma yahruju nuli metu sapa rajul fala yufarriqu lan ora misaaken sapa rajul bainal isnaini ing dalem antarane wong loro.
Tsumma yusalli nuli salat sapa rajul ma ing perkara kutiba kang den sunahaken apa ma lahu maring rajul. Tumayun situ nuli ngrungokaken sapa rajul idza takallama ing dalam nalikane khutbah sapa al imamu imam illa ghufira kejaba den ngapura sapa kejaba den ngapura lahu maring rajul apa ma perkara apa madusa bainahu ing dalam antarane Jum'ah wa bainal Jum'ah ing dalam antarane Jumat al ukhra kang liya. Didawahkan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, beliau dawuh, la yaktasil rajulun yaumul jum'ah. Tidaklah seorang laki mandi di hari Jumat. Mandi sunnah di hari Jumat. Sunnahnya mandi hari Jumat itu awalnya adalah ketika tulu'ul fajri. Paham nih? Mau sholat Jumat nih. Mandinya pas subuh oleh artinya itu awal dari waktu untuk mandi salat Jumat. Yang paling baik adalah yang paling dekat dari waktu Jumat. Yang paling baik. Kemudian ya tatahharu mastata'a min tuhrin. Kemudian dia bersuci sebisanya yang dia mampu. Kosot, pakai sabun, pakai sebereng semampunya. Wa yaddahinu min duhnihi. Kemudian pakai minyak rambut badannya dikasih minyak. Au yamassu min tibi baitihi, atau dia memakai wangian yang ada di rumahnya. Beri wangi-wangi. Tsumma yahruj, setelah mandi, bersuci, pakai wangian, keluar dari rumah. Kemudian ketika datang di masjid, fala yufarriqu baina itsnaini, tidak memisahkan dua orang. Beda orang laju ya, bersebelahan. Pas ben sorong, ya, mikir laju ah. Nah itu yufarriqu baina itsnain. Makan. Atau ngelengkain, ganggu orang. Ganggu. Lah salat terakhir, patro toju lah. Kalau fala yufariqu baina isnain itu maksudnya memisahkan orang yang duduk sudah bersebelahan, sampean pisah, sampean duduk di tengah. Hah? Presiden? Gimana? Ya secara adab sih nggak boleh ya, secara adab. Kemudian tapi kan itu ada namanya gagak, iya maslahah. Ya secara adab ya nggak boleh. Walaupun presiden menolak apa guys, dibudi ya harus dibudi. Hak masing-masing. Ya motor si adek ya harus duduk datang dek ada. Harusnya seperti itu. Ya mau setia mah. Celaan dia. Protokolnya lah harus di protokoler presiden itu kan ada. Tapi kalau agak jauh duduknya, ini duduk berdekatan gitu. Kalau agak jauh boleh sama duduk di tengah. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat yang disunahkan baginya. Apa tahiyat masjid? Sunnah. Tsumma yunsit idza takallamal imam, kemudian si imam kemudian dia mendengarkan ketika imam khutbah. Ta'amain. Masjid kita itu beruk ya. Saya budih aku aja malah. Kita berat ya.
mau ngengaki takok masuk ke dawuh Rasulullah SAW, orang sing ngocak apa guys memberi isyarat untuk diam pun sudah pahalanya sudah berkurang. Tenang, ansit itu sudah berkurang pahalanya. Tapi memang ada mazhab lain ulama-ulama yang apa guys menafsiri atau mensarahi atau menerangkan hadis tersebut. Maksudnya Rasulullah SAW mimbabil mubalaghah. Artinya mubalaghah itu nemen-nemeni dalam melarang supaya didengarkan benar-benar larangan itu. Yang suruh diam aja sudah kena, apalagi yang main gitu loh. Saking untuk membuat kesan permasalahan ini serius gitu. Ada ulama yang boleh melakukan itu kalau memang sudah nggak bisa terkontrol lagi ya. Wah, apalagi masjid kita, ini tak terkontrol bener tuh. Ya semoga takmirnya juga kompak. Ini berat ini takmir ini. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali baginya dimaafkan dosa di antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Artinya pahalanya orang yang melakukan Jumat dengan menjaga kesunahannya dihapus dosanya selama seminggu. 1 minggu dihapus dosanya. Masuk. Tapi ada 2 dosa, 2 perkara yang tidak masuk hadis ini. Jadi dosa itu diampuni kecuali 2 dosa. 2 perkara yang tidak bisa diampuni masuk sini. 1, dosa besar. Dosa besar itu harus tobat. 2, hak orang lain belum disampaikan kembalikan. Ngecok pao, sesak. Kalau minta ngapura melolo, tak bisa. Hah? Ya pun mon petak omong ud. Pengaporan nah, gulu banyak dosa nah. Dalam ate pawon lagi, iya kepala lagi semua orang. Ya caki. Ya sebentar ngaji abi. Loh, gini loh, sampean anu aja. Kira-kira orang ini kalau dosa saya nggak disebutkan, kira-kira kalau seandainya dosa saya disebutkan bermasalah apa enggak? Kalau bermasalah, ya harus disebutkan. Jangan biarkan saja. Sembarana ngeluhnya di sana. Apakah dosa ngecok itu dimaafkan? Dosa ngecoknya sih dimaafkan, cuma haknya harus dikembalikan. Namanya tabi'ah. Tabi'ah, perkara yang harus dikembalikan. Apa nak? Iya bubuk sana matikan. Iya habis ini masih ngaji. Apakah dosa besar itu bisa termaafkan walaupun tidak taubat? Loh, saya bertanya, apakah bisa dosa besar itu tanpa taubat bisa dimaafkan nanti di akhir? Ya bisa, kecuali satu yang nggak bisa, syirik. Syirik itu tidak mungkin mendapatkan pengampunan dari Allah. Gimana dengan orang kafir yang
baik. Kan sampai mungkin ada pertanyaan ini. Boh, sana ada orang kafir yang lebih baik daripada orang Islam. Dari mau. Nah, dari ulama mereka tetap diberi balasan oleh Allah. Dua, di dunia dimudahkan hidupnya. Dua ya, satu di dunia dimudahkan, bisa dimudahkan. Kemudian di akhirat diringankan siksanya, nggak diampuni, cuma sampai itu sebatasnya. Contoh apa? Contoh Abu Lahab. Waktu gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, kemudian memerdekakan budaknya yang namanya Thauban. Dengan amalan itu beliau setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah sebab amalan itu. Paham ya? Hal yang amalul kafir masih yanfa, masih dapat ya, bermanfaat, masih bermanfaat mereka. Wan Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW Rasulullah SAW iku qala dawu sawa Rasulullah SAW la yahillu ora halal lirajulin maring wong lanang ayu farika apa ayu farika yen to misai sapa rajul baina itsnaini ing dalam antarane wong loro illa bi idznihima kecapa kelawan idine karone. Ini maksudnya yang tadi gimana? Tidak boleh, tidak halal bagi seorang untuk memisahkan dua orang yang sudah duduk bersebelahan kecuali dengan izinnya. Paham nih ya? Izin kada mun lengkap ya, izin kada senyaman. Cuk moro-moro lengkap euy. Apalagi duduk di tengah-tengah. Enggak boleh. Apalagi duduknya sudah mojok berdua. Meni lagi bini ya. Mun lagi bini harus gerujuk. Benih. Kadang kan orang itu ngomong perkara yang rahasia. Cerita ke temennya. Jok HP toju mak nyemak terong ngedinga. Tak boleh. Paham ya? Kecuali dapat izin dari orangnya. Sedikit lagi. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat li Abi Dawud maring Abi Dawud la yujlas ora den lenggai baina rajulaini ing dalam antarané wong lanang loro illa bi idznihima kejaba kelawan idzine rajulaini tidak boleh diduduki tempat di antara dua orang kecuali mereka mengizinkan. Wa an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la'ana ngelaknat sapa Rasulullah SAW man ing wong jalasa kang lungguh sapa man wastol halqati ing dalam tengah-tengahe kumpulan majelis. Rawahu Daud bisnan Hasan. Ini yang saya maksud tadi. Lah datang di budi murah-murah dur nyelodor tojuk yada. Ngelengkai cakancana. Tojuk yada. Bahkan dilihat ini la'ana itu berarti tidak mendoakan baik. Rasulullah SAW. Pas nonton pencakan-cana, ha? Apa nih?
Nah. Ya dia sebenarnya ya bisa katakan dia lebih berhak. Cuma harus ada kata-kata gini, tidak menyakiti orang lain. Selama tidak menyakiti, dia masih berusaha tanpa menyakiti orang lain. Artinya ya masih fair-fair aja. Minyak pakai produk apa nih ya. At-Tirmidzi an Abi Mijlas anna rajulan setune wong lanang kok ada lungguh sapa rajul wasta halqatin ing dalam tengah-tengane kumpulan wong. Faqala nuli dawuh sapa Hudzaifah mal'unun iku mal'unun den laknat ala lisani Muhammadin ing atase lisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aula ana utawa nglaknat sapa Allah Gusti Allah ala lisani Muhammadin ing atase lisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ing wong jalasa kang nglungguh sapa man. Jalasa kang nglungguh sapa man wastal halqati ing dalam tengah-tengane kumpulane wong. Kira-kira ganggu gitu loh. Orang lain tojuk nyaman nyongok bola. Wong datang pas tengah notopen orang si budi. Nah itu malun. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sange Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Sa'id sami tungurungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi utawi luweh bagus-baguse pira-pira majelis iku ausauha luweh jembar-jembare pira-pira majelis. Orang yang ya majelis itu yang harus tempat lebar, gak disel-selan gitu ya. Paling bagusnya majelis. Supaya nggak ada saling sakit menyakiti. Ikang majelis itu tempat ngaji, tempat majelis, tempat itu sebaiknya tempatnya luas, artinya itu enak bagi jamaah. Sekiranya enak, mon suap beri kipas. Artinya sekiranya nyaman. Ketika ngeding kita tidak terganggu oleh sesuatu. Kadang terlalu nyaman tedung.
Ya kita kan usaha sudah ya. Usaha mempernyaman tapi ternyata disalahgunakan. Akhirnya tedung. Hah? Loh, kalau kita lihat ya, fasilitas yang ada sekarang harusnya banyak mustahid baru yang menggantikan mustahid yang dulu. Imam Syafi'i dan yang lain. Kenapa? Fasilitasnya lengkap. Kitab sudah ada semua, tinggal mutalaah, tinggal ngapalkan, tinggal memahami. Yang apa? Kemampuannya berkurang. Semakin fasilitas banyak, semakin rendah SDM-nya. Fasilitas itu semakin nyaman, Pak, semakin dimanjakan orang itu, semakin kendo, menurun. Semakin kurang fasilitas, dia semakin kreatif dalam berpikir, mencari solusi. Wallahu a'lam. Fatihah. Ya kan itu ya. Ndak itu kan kebutuhan majelis itu. Artinya bukan karena tibi untuk di situ, kebutuhan majelis. Men itu kan dateng karena tibi. Ngalak senyaman tibi.